siapa ya Kak? Kakak Alma. Aku siapa ya? Siapa itu? Kak Indah, halo semuanya di rumah. Halo guys, hari Oke. ini kita mau mulaikan Shekinah Kids kita. Karena Oke. ini hari Minggu ya kan. Kita mau semuanya bernyanyi di tempat ini dan yang ada di rumah semuanya Oke. kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang akan beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami anak yang taat, jadikan kami anak yang baik. Di dalam nama Yesus kami siapkan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, semuanya harus bersuka cita. Biarpun Ya, kita di bersuka dalam cita. rumah, kita mau nyanyikan pujian kudaki-daki gunung yang tinggi. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada,
sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Berbuah lebat, Yesus tolong padaku, firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, setiap firman yang kami dengar itu bertumbuh di hati kami. Kami mau simpan itu dalam hati kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk terima firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Tante Eka berharap hari ini semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap sukacita. Oke, tadi kalian sudah memuji Tuhan. Ada Kakak Indah, ada Kakak Alma, ada Kakak Billy yang sudah menemani kalian untuk memuji Tuhan. Tante Eka mau tanya, apakah kalian yang ada di rumah sudah ikut bersama-sama dengan kakak-kakak yang ada di sini dan memuji Tuhan dengan sukacita? Oke, pasti semuanya sudah dengan sukacita memuji Tuhan, sudah memberkati Tuhan dengan puji-pujian. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante Eka akan bercerita diambil dari bukunya Tuhan. Nah, kali ini Tante Eka ditemani oleh seorang anak yang cantik. Cantik. Bener gak ya? Anak-anak di rumah cantik gak ya? Malu-malu. Hari ini dia mau kenalkan dirinya dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Ayo, kamu harus memperkenalkan dulu. Karena ada pepatah berkata, tidak dikenal, tidak disayang. Oh bener gak ya? Kalau kita tidak mengenal, kita tidak tahu berarti kita tidak sayang. Bener gak ya? Masih malu-malu. Ayo sekarang kamu harus memperkenalkan dirimu kepada teman-teman yang ada di rumah. Namanya siapa ya? Anak cantik. Halo Tante Eka. Oh malu, gak usah malu. Kamu kan cantik sama seperti anak-anak yang di rumah.
Oke, sekarang perkenalkan dulu supaya anak-anak yang ada di rumah senang waktu melihat kamu menemani Tante Eka di sini. Oke, Tante Eka, namaku Jojo. Hah? Siapa namanya? Anak-anak di rumah denger nggak namanya? Oh, belum katanya belum ada yang mendengar namanya siapa. Ayo sekali lagi ya. Oke, Tante Eka, namaku Jojo. Oke. Oh, namanya Jojo. Nah, Jojo, terima kasih ya sudah menemani Tante Eka di sini. Kalau waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, berarti Jojo harus memiliki sikap yang baik. Tunjukkan kepada anak-anak yang ada di rumah sikap yang baik waktu mendengarkan firman Tuhan. Oke, Tante Eka. Oke, duduk yang baik ya. Nah, anak-anak, hari ini Tante Eka mau tanya dulu. Siapa yang pernah berbuat kesalahan? Tante Eka pernah loh berbuat kesalahan. Pasti anak-anak di rumah juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Jojo juga kan pernah berbuat kesalahan? Iya, Tante Eka. Iya. Nah, pada waktu berbuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Ayo Tante Eka tanya. Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Iya, betul. Kita harus mengakui kesalahan kita. Sama seperti Tante Eka, pada waktu Tante Eka berbuat kesalahan, Tante Eka menyadari dan Tante Eka berusaha meminta maaf kepada siapa yang Tante Eka melakukan kesalahan. Nah, karena pada waktu kita meminta maaf, kita mengakui kesalahan kita terlebih di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Nah, anak-anak, Tante Eka mau bercerita tentang satu keluarga. Keluarga ini terdiri dari papa, mama, dan 2 anak laki-laki. Yang satu bernama Esau. Nah, dan yang kedua namanya Yakub. Pada suatu hari si Yakub melakukan kesalahan. Apa ya kesalahannya? Oh, Yakub berbohong. Hah? Jojo, Yakub berbohong. Apakah Jojo pernah melakukan hal yang sama? Pasti pernah kan Jojo? Iya, si Yakub ini berbohong kepada papahnya. Yakub mengakui dirinya sebagai Esau untuk mendapatkan berkat dari papahnya. Wah, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Yakub, dia memakai baju milik kakaknya dan menemui papahnya. Nah, papahnya si Esau juga. Dan dia meminta berkat kepada papahnya. Dan dia berkata, aku ini adalah Esau. Padahal saat itu Esau
sedang berada di hutan, sedang berburu. Si Esau cepat-cepat mencari buruannya dan dia cepat-cepat untuk memasak hasil buruannya dan bermaksud untuk memberikan hasil makanannya itu atau hasil buruannya itu kepada papahnya. Dengan maksud apa? Supaya Esau mendapatkan berkat dari papahnya. Ternyata si Yakub ini duluan datang menemui papahnya dan mendapatkan berkat dari papah mereka. Pada waktu itu papah dari Esau dan Yakub mempercayai karena si Yakub ini mengakuinya bahwa dia adalah Esau. Benar papa, aku ini adalah Esau anakmu. Berkatilah aku saat ini papa atau bapak, berkatilah aku saat ini. Nah, karena pada waktu itu papahnya Yakub dan Esau sudah tua dan mulai buta, dia tidak dapat melihat. Dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yakub. Nah, pada saat itu bapak dari Esau dan Yakub langsung memberkati si Yakub. Nah, pada waktu si Esau mendengar, Yakub merebut berkatku dan dia berbohong mengakuinya sebagai diriku di hadapan Bapak. Pada saat itu si Esau marah besar. Marah banget. Rasanya kalau aku pingin memukul Yakub, kalau aku ketemu kamu Yakub, aku akan menghajarmu. Waktu si Yakub tahu kalau Esau marah besar, dia cepat-cepat meninggalkan rumahnya dan dia melarikan diri ke tempat yang jauh. Nah, si Yakub menghindar. Dia tidak mau berhadapan dengan Esau, dia takut sekali. Pasti Esau akan membunuhku karena Esau sudah tahu kesalahanku. Dan dia pergi jauh-jauh dari rumahnya, dia meninggalkan bapak, mamanya, saudaranya ke tempat yang jauh. Nah, beberapa tahun kemudian si Yakub, aku merindukan Esau. Sekarang aku pingin ketemu Esau, tapi aku takut. Menemui Esau. Pasti dia masih dendam terhadap aku. Dan pada saat itu Allah menyuruh Yakub untuk pulang kembali ke tempatnya, ke rumah orang tuanya. Dan Yakub bilang begini kepada Tuhan, aku takut loh Tuhan menemui si Esau. Tahu nggak Tuhan? Dia pasti akan memukulku, dia pasti akan membunuhku karena aku sudah melakukan kesalahan. Aku pura-pura mengakui Esau di hadapan Bapak. Aku sudah berbohong Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak perlu takut Yakub, kamu harus pulang. Dan kamu harus mempersiapkan persembahan atau kamu harus memberikan kado, hadiah kepada Esau. Aku akan menolongmu, aku akan menyertaimu. Karena dia mendengar Tuhan akan menolongnya, dia dengan berani dia kembali pulang ke rumahnya.
dan akan menemui si Esau. Nah, di perjalanan dari tempat yang jauh, Esau melihat si Yakub. Wow, si Esau merasa senang sekali. Itu Yakub. Aku kangen banget sama si Yakub. Aku akan menemuinya. Kemudian mereka berpelukan, saling meminta maaf. Si Yakub berkata, "Esau, aku minta maaf ya. Aku mengakui kesalahanku. Beberapa tahun yang lalu aku sudah berbohong. Aku mengakui sebagai kakak di depan Bapak hanya untuk mendapatkan berkat. Aku memang salah, aku memang berdosa. Dan sekarang aku memberikan hadiah kepadamu, persembahan aku berikan kepadamu. Ini tandanya aku benar-benar sudah mengakui kesalahanku." Dan Esau menerima permohonan maaf dari Yakub. Mereka saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Pelajaran berharga buat anak-anak yang ada di rumah. Kalau kalian bersalah, harus berani meminta maaf, harus berani mengakui kesalahan. Terhadap siapa? Terhadap mama, terhadap papa, terhadap guru, terhadap siapa saja. Kalau misalnya di rumah ada anak-anak yang tidak sengaja menjatuhkan hiasan mama. Oh no. Ada yang tidak mau mengakuinya. Sengaja menyimpan hiasan mama di tempat yang tersembunyi. Pada waktu mama tanya, "Siapa yang menjatuhkan hiasan mama yang mahal ini?" Karena anaknya takut, dia berusaha menyembunyikan hiasan yang udah hancur itu di tempat yang tersembunyi. Dan akibatnya mama menuduh orang lain. Nah, bagus nggak seperti itu? Enggak. Jadi kalau sudah menjatuhkan hiasan mama, harus berani mengakui kesalahan di depan mama. "Mama, sorry ya, maaf ya. Aku menjatuhkan hiasan mahal mama." Pasti sebagai mama yang penuh dengan kasih akan memaafkan anak-anak yang mengakui kesalahannya. Nah, ada anak-anak yang merusakkan mainan Cece, mainan Titi, atau merebut mainan adik atau kakak, harus meminta maaf. Oke anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Nah, kakak beradik. Sekarang Tante Eka mau memberikan ayat hafalan untuk anak-anak yang ada di rumah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1a. Efesus pasal 5 ayat 1a. Isinya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Oke, Jojo, kamu bisa nggak menghafalkan ayat hafalan hari ini? Bisa, Tante Eka. Oke, sekarang hafalkan ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Oke, Jojo hebat, Jojo pinter. Pasti anak-anak yang ada di rumah bisa menghafalkan ayat hafalan hari ini. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Anak-anak yang hebat di rumah,
Sikap yang baik sama seperti Jojo, tunjukkan sikap yang baik pada waktu mau berdoa, oke? Oke, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Yakub yang melakukan kesalahan, berbohong kepada Bapa, kepada Tuhan. Tetapi beberapa tahun kemudian dia mengakui kesalahannya, dia memberanikan diri untuk meminta maaf kepada kakaknya Esau. Dan dengan pertolongan Tuhan membuat niat baiknya Yakub diterima oleh Esau. Tuhan, kami pun sama seperti Yakub sering berbohong. Tetapi Tuhan, pelajaran berharga hari ini mengajarkan kami untuk berani mengakui setiap kesalahan kami. Apakah itu terhadap papa, mama, guru, atau kakak, adik, siapapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, sama seperti Yakub, Engkau sudah menolongnya untuk mengakui setiap kesalahan dan bertindak, meminta maaf. Kami pun jika Tuhan menolong kami dapat melakukan itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan di masa pandemi ini. Ada virus-virus yang berbahaya di luar sana. Jagainlah mereka Tuhan, lindungilah mereka. Biarlah mereka tetap sehat dan kuat, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Berkati juga mama dan papa ketika mereka ada di luar rumah bekerja. Buatlah berhasil apa yang dikerjakan oleh setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berkati juga guru-guru yang ada di sekolah minggu, yang selalu mengajarkan hal yang baik terhadap anak-anak sekolah minggu. Berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ibadah kami hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Wah, puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini ada kuis tante. Oh, bukan tante, kakak Indah, kakak Alma ada kuis. Ada pertanyaan. Pertanyaannya Apa tuh? apa judul cerita kita hari ini? Wah, gampang pasti. Yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik pasti akan menjawab dengan benar. Oke, ada dua. Ada hadiahnya nggak ini? Ada dong. Wow, seru nih, ada hadiahnya. Sepeda motor. Iya. Dan yang kedua, pertanyaannya, lagu yang dinyanyikan oleh kakak Indah dan kakak Alma waktu mulai ibadah kita hari ini apa? Ada yang ingat? Ada hadiahnya juga nah itu. Ada hadiahnya. Semuanya berhadiah. Ayo cepat turun adik-adik. Siapa yang bisa menjawab dengan cepat, kakak akan mendapatkan hadiah. Kayaknya aku bisa nggak? Aku juga enggak. Aku mau hadiahnya. Janganlah kakak Indah, ini kan khusus untuk anak-anak yang ada di rumah. Iyalah yang di rumah ya. Oke, adik-adik buruan. Ya buruan, cepet. Jawab yang benar supaya dapat hadiah. Oh ya, kakak Indah, kakak Alma, siapa yang cepet-cepet menjawab pertanyaannya? Oke. Langsung dikirimkan jawabannya secepatnya di nomornya kakak Resa. Oke, di nomor ini. Ya. Nomornya ada di bawah sini loh. Oh iya. Jangan
ada lupa. Kakak Resa loh yang akan Ya. kasih hadiahnya. Yeay. Oke, tepuk tangan. Cepet-cepet buruan dapat hadiahnya. Siapa cepat? Dia dapat. dapat. Semangat, tepuk tangan buat anak-anak yang hebat. Saatnya kakak kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Kita nyanyikan dulu satu pujian untuk Tuhan. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Syukur bagimu, Syukur bagimu. syukur bagimu. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Kakak Alma yang akan berdoa dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan boleh mendidik kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin beribadah. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan kami terus hati yang mau untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah setiap ibadah sekolah minggu yang diadakan lewat online yang ada, kami boleh mengikuti, kami boleh hadir, dan Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Berkati sekolah kami, orang tua kami, keluarga kami, semua kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Engkau membimbing kami dan Engkau memberkati semua yang ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke.